Ya, karena masyarakatnya masih mengakui adat istiadat itu. Dan hukum positif memang hukum yang tertinggi sekarang dalam proses penegakan hukum. Nah, masalahnya gini, sekarang ada potensi premanisme adat. Nah, ini baru tahu saya. Selamat malam Mas Putro. Siap. Selamat malam Pak Dandim. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kita diundang di Humanaria Band Studio nih. Humaniora. Ya. Ya. Mas Putro Kasipidum Kejari Sintang ya. Iya betul. Kasipidum itu kepala seksi tindak pidana umum ya. Iya. Jadi di Kejari ya. Iya. Berarti jaksa lah Mas Putronya. Siap, jaksa. Saya berhadapan dengan jaksa ini. Bisa-bisa dituntut ini. Tuntutannya berapa jam gitu bicara. Mau berapa lama gitu kan. Nggak, jadi malam ini kita bincang-bincang lah Mas ya. Siap. Tentang tentang hukum lah ya. Hukum ya. Nanti mungkin kita bicara atau saya ingin tahu lah hukum itu asalnya bagaimana. Kalau yang di sudut pandang saya bagaimana, nanti saya coba cross check ke. Boleh. sangat menarik ini. Jadi pelaksanaan hukum di Indonesia juga bagaimana yang ya kita mungkin sering mendengar lah. Kalau saya sih secara nyata pelaksanaan mekanisme hukum itu bagaimana, saya kan nggak ini ya, karena saya bukan aparat hukum, aparat penegak hukum bukan. Nah, jadi saya ingin tahu secara umum dulu, nanti kemudian khusus sampai tugas kejaksaan itu bagaimana kan? Iya. Mulai dari ini dulu Mas, yang selama ini masyarakat anggap nih kan? Iya. Gak apa-apa ini ya? Iya, nggak apa-apa. Kita lebih untuk edukasi, makanya saya juga sudah minta izin dari Pak Kajari tadi untuk prokes ke Pak Dandim acaranya ini. Makanya juga saya waktu dihubungin, waduh apa ini? Maksudnya ya karena kita ini untuk mengedukasi masyarakat, saya harus hadir. Karena kita ini hukum harus lebih memanusiakan manusia, seperti itu kemarin. Berarti cocok dong. Cocok lah, kita harus humanis, lebih humanis. Poinnya kan memanusiakan manusia ya. Siap. Nah jadi yang saya pahami nih Mas ya, yang saya pahami bahwa hukum itu disusun, disepakati ya memang untuk kepentingan memanusiakan manusia kan. Iya. Bahkan saya sering berdiskusi dengan orang-orang itu yang sederhana saja lah tentang hukum ini. Misalnya kalau di Indonesia ini kita berjalan itu di sisi kiri, itu kan hukum toh, bahwa kita berjalan di sisi kiri. Nah muaranya adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi kalau binatang itu kan bebas-bebas saja, dia mau jalan di kanan, di kiri, nyebrang tanpa tanpa menoleh kanan kiri, itu binatang kan. Manusia kan tidak begitu, ada aturannya toh. Kalau turunan berapa kecepatannya, kalau mau masuk ke pertigaan bagaimana, kan itu hukum yang disusun dan disepakati untuk memanusiakan manusia kan. Nah jadi bahwa manusia beraktivitas di dunia ini yang sekian banyaknya Mas, itu kan menurut saya tuh setiap manusia itu punya kehendak bebas nih. Iya, betul. Bayangkan betapa kalau tidak ada hukum, itu kacau balau tuh. Iya. Akhirnya berlaku seperti binatang itu. Hukum rimba ya. Hukum rimba. Iya. Ya, di rimba saja ada hukumnya kan. Iya. Apalagi siapa manusia, yang kuat menang itu. Nah, jadi pemahaman saya yang seperti itu benar nggak kira-kira Mas? Iya. Begini Pak Dandim ya, hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, artinya harus ditaati. Ya, kadangkala kita juga melihat di kehidupan bahwa dibentuknya hukum malah dilanggar, kan seperti itu. Disusunnya hukum untuk dilanggar. Malah banyak yang melanggar. Itu kan salah itu. Iya, makanya disitulah ada penegakan, ada penegakan tentang
undang-undang itu. Baik dari segala macam undang-undang itu dibuat untuk mengatur kehidupan, ada hak dan kewajiban. Kita harus lebih memahami meskipun ada kebebasan, artinya ada pembatasan yang bagaimana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itulah makanya suatu aturan itu dibentuk untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, kan seperti itu. Itu yang ngomong siapa yang untuk dilanggar itu? Ya, kebanyakan masyarakat yang belum tahu hukum, belum sadar hukum, ya banyak yang melanggar. Tapi pasti ada tujuannya itu. Iya, tujuannya kan bagaimana kita menyadarkan masyarakat untuk taat hukum, ya dari edukasi penyuluhan, baik dari tingkat SD sampai tingkat pendidikan paling tingkat dasar, yaitu selalu diiringi dengan disiplin, ya kan? Coba itu bayangkan, paling sederhana lah. Iya, pada waktu kita di bangku SD sering masuk sekolah itu harus 4 waktu. Nah, itulah aturan. Ketika kita masuk sekolah harusnya jam 7, kita lewat kan kena hukuman. Seperti itu. Makanya juga di filosofis di kejaksaan ada filosofis bahwa kenali hukum untuk menghindari hukuman, kan seperti itu. Kenali hukum untuk menghindari hukuman. Iya, seperti itu. Artinya disitulah kita, kalau saya bicara berkaitan dengan peran kejaksaan, itu ada beberapa bidang sebenarnya. Baik bidang datun, bidang pitsus, bidang intelijen, bidang bidum. Kalau secara pribadi saya menjabat selaku Kasih Tindak Pidana Umum itu, seluruh perkara tindak pidana umum muaranya masuknya ke bidang saya. Artinya baik pelanggaran, baik dari pencurian sampai undang-undang di luar KUHP, itu selalu di luar KUHP. Iya, di luar KUHP. Contohnya apa itu, Mas? Ya, pertambangan, minyak. Itu nggak ada di KUHP, nggak ada? Tidak ada. Artinya undang-undang khusus. Artinya kayak undang-undang lingkungan hidup, karhutla, semua itu di luar KUHP. Nah, saya kembali ke umum dulu nih, Mas. Itu kan sudah agak khusus ya. Jadi ya ini mohon maafin ya. Artinya yang berkembang di masyarakat itu sampai disebut beginilah, bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Itu mungkin berdasar ya pengalaman dari mereka yang mungkin pernah berurusan ya dengan aparat penegak hukum gitu. Polisi, jaksa, hakim kan gitu. Sama lembaga pemasyarakatan. Atau mungkin orang yang tidak pernah berurusan dengan hukum tapi melakukan pengamatan. Oh, di sana ada orang yang hanya mencuri sekian saja, dan itu juga digunakan untuk mempertahankan hidup, betul-betul dihukum sekian bulan, lebih banyak daripada yang mencuri yang lebih banyak misalnya begitu. Nah, itu kira-kira bagaimana itu, Mas? Ya, betul sekali apa yang anggapan masyarakat sekarang rasakan, bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu ya kami sadari betul. Tetapi kita juga lebih sekarang mengedepankan edukasi, ada keadilan restorasi justice, penyelesaian dengan di luar hukum, artinya adanya perdamaian dan sebagainya, seperti itu. Kemudian juga kita juga telah disyaratkan oleh Pak Jaksa Agung pada saat itu juga, dari pengarahannya adalah bekerjalah dengan ikhlas, dengan sepenuh hati di dalam menegakkan hukum untuk keadilan masyarakat. Seorang jaksa itu harus lebih sensitif. Artinya apakah layak itu suatu perkara yang harusnya tidak bisa naik, ya kita harus mengkaji lebih mendalam apakah unsur-unsur formil materialnya terpenuhi atau tidak. Makanya kita sekarang lebih mengutamakan hukum itu yang lebih berkeadilan buat masyarakat, yang menyentuh masyarakat. Ya, lagi-lagi kita juga di masyarakat yang terkini, ketika sebenarnya hukum itu untuk siapa sih gitu. Kalau hukumnya untuk masyarakat miskin, bagaimana?
Dan kita juga telah terbit itu Perja 15/2020 bahwa Pak Jaksa Agung Tindak Pidana Umum juga mengisyaratkan bahwa itu perja untuk bantu orang miskin. Artinya ketika orang nyuri di bawah 2,5 juta itu ya seyogyanya nggak bisa dinaikkan ke pengadilan. Oh gitu. Jadi kita lebih ke restorasi justice-nya. Apa itu restorasi justice itu apa? Keadilan masyarakat itu lebih mengutamakan perdamaian. Seperti itu. Di apa namanya? Di perjanya, perja ada kita, perja terbaru. Artinya diarahkan lebih menyelesaikan masalah di luar melalui jalur mediasi dan itunya perdamaiannya itu lebih fokus ke situ. Jadi bukan pakai jalur hukum gitu ya? Iya. Maksudnya gitu ya? Yang apa namanya di bawah nilainya di bawah 2,5 dan ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Oh gitu. Kalau nilai rupiahnya di bawah 2,5 juta, iya. Nilai hukumannya di bawah 5 tahun. Iya. Boleh itu dilakukan RJ, restoratif justice. Seperti gitu. itu. Jadi yang apa namanya bentuk atau konkretnya bagaimana itu? Ya kayak kasus pencurian, penggelapan. Artinya usaha untuk mengarahkan ke RJ tadi, itu bentuknya apa itu? Apakah rekomendasi ke kepolisian kah atau apa itu? Ya perkara sudah naik dianggap P21, kemudian kita upayakan perdamaian dulu dari para pihak baik korban maupun pelaku. Apakah memang betul-betul ada perdamaian? Ketika ada perdamaian ya kita RJ kan, restoratif justice itu. Kemudian kita minta mengikuti ya? Iya. Kalau sekarang kan sudah ada perja itu. Perja 15/2020. Perja itu peraturan jaksa ya? Peraturan Jaksa Agung. Perjagung gitu ya? Iya. Ya. Oke lah. Jadi berarti sekarang ini kejaksaan ada, itu kejaksaan saja atau semuanya? Seluruhnya. Yang restorasi justice. Restoratif justice itu juga di kepolisian juga ada. Tapi karena saya bukan dari kepolisian, ya saya mau menjelaskan dari Perja 15/2020 aja. Gitu. Dari sisi kejaksaan lah ya. Siap. Oh jadi semuanya ya, aparat penegak hukum itu polisi, jaksa, sama pengadilan juga lebih. Sekarang sudah ada RJ juga. Itu sejak kapan itu Mas? Adanya undang-undang dari sistem peradilan anak lebih ke diversi kan. Diversi itu apa? Diversi itu juga perdamaian antara pelaku. Itu khusus untuk anak kalau diversi. Makanya justru bermulanya dari hukum anak itu tadi. Iya, sistem peradilan anak itu. Akhirnya ke dewasa juga. Iya, dan ada beberapa ratifikasi dari PBB dan sebagainya. Di situ udah mendunia juga. Makanya kita lebih ke RJ nanti. Berarti memang sekarang ini sudah ada perkembangan di dunia hukum ya. Iya. Yang sebelumnya itu hanya sekedar mengadili, menghukum ya. Iya. Sekarang bagaimana kita mendamaikan lebih diarahkan untuk jalan perdamaian lah daripada jalur hukum kan. Yang penting sama-sama menerima lah orang yang salah maupun yang benar. Nah terus ada begini Mas, saya juga punya pemikiran. Oke lah, saya sependapat dengan yang tadi itu. Jadi tidak semua masalah itu kemudian diselesaikan gitu. Ya, diselesaikan dari jalur hukum gitu kan. Silakan saja dengan kalau sering diomongkan orang itu secara kekeluargaan. Iya. Kan. Tapi saya ada punya pendapat begini. Secara kekeluargaan atau perdamaian, oke, silakan. Itu bagus juga sih. Tapi Mas, masalahnya gini. Menurut saya nih ya, suatu perkara itu selesai ketika ditampilkan unsur salah dan benar. Pihak yang salah mana, pihak yang benar mana. Nah, pihak yang salah ini harus mengakui memang dirinya salah. Gitu. Kalau dengan dalih, ya damai saja atau kekeluargaan saja, terus kemudian unsur benar salah diabaikan, enak sekali orang yang salah dong. Nanti nggak ada efek jerahnya. Lah orang yang benar juga kasihan. Aku nggak niat punya perkara, tiba-tiba karena ada orang ODGJ lah gitu. Itu tiba-tiba akhirnya aku harus berperkara gitu. Kan kasihan itu Mas. Itu gimana Mas?
Jadi dengan kekeluargaan atau perdamaian tadi, apakah kalau di restorasi poin di restorasi justice tadi ada kemudian mewajibkan unsur benar salah itu harus tetap tampil atau tidak, bagaimana? Artinya ada perdamaian tadi, ada perdamaian, misalkan contoh 351 penganiayaan itu. Penganiayaan ya. 351 ya kan, orang mukul, sudah ada perdamaian, kemudian yang pelakunya juga memberikan santunan untuk biaya berobat dan memulihkan hak kesehatannya. Artinya korbannya terima, ya artinya kan sudah ada salahnya si pelaku kan mukul, dengan ganti ruginya dia biaya berobat. Ada kesepakatan bersama bahwa ini sudah selesai, ancamannya di bawah 5 tahun, kita bisa RJ kan. Ya itu kalau kasusnya seperti begitu ya. Ini ada lagi Mas, contoh nih Mas. Ada orang naik motor nih kan, naik motor keluar dari gang kecil masuk ke jalan yang lebih besar. Orang ini bawa durian. Gimana itu? Akhirnya stangnya itu tidak bisa maksimum itu karena terhalang oleh durian tadi loh. Nah, jadi belok kurang maksimum, akhirnya tekor dia masuk masuk badan jalan itu tekor. Lah, ini ada orang yang berperjalanan di jalan lurus ini. Nah, dia kan nggak tahu kalau itu gang kecil kok. Kecuali kalau misalnya pertigaan atau perempatan, oke lah dia akan mengurangi kecepatan ya. Dia nggak tahu sama sekali bahwa di situ akan ada sepeda motor tekor masuk situ gitu kan. Kesamber lah kan. Nah, artinya yang salah kan yang orang yang masuk itu bawa durian itu. Tapi ya dengan mudahnya, Anda yang nabrak saya gitu. Anda yang harus mengobati saya. Nah, itu menurut saya nih Mas, loh, aku ini nggak tahu kalau tiba-tiba mau ada durian itu, bawa durian. Sepeda motor tekor. Terus aku juga yang salah. Padahal kalau dipikir aku juga punya kerugian dong. Cat mobilku juga ngelupas. Imaterialnya aku kaget. Ya. Kemudian saya takut dikeroyok massa gitu. Itu kan kerugian imaterial yang seharusnya tidak ada itu. Kalau misalnya tidak ada sepeda motor tekor, harusnya saya nggak merasakan ketakutan itu dong. Nah, itu gimana tuh Mas? Terus, kalau dari sisi kasuistisnya itu kan kita harus melihat unsur kesalahannya di mana dulu. Kita juga harus mendatangkan ahli perjalanan. Ya, kan, masalahnya ini kan mau diselesaikan perdamaian tadi. Nah, kaitannya dengan keinginan saya tadi, walaupun diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan, harus tetap tampil nih unsur benar salah itu. Orang salah harus sadar dirinya salah gitu. Ya, kebanyakan kan kalau tergantung ancaman tadi kan. Dari ancamannya, apakah undang-undang lalu lintas itu kalau luka berat maksimalnya berapa gitu kan. Kita harus mengkaji dari kasusnya. Seperti itu. Ya, katakanlah misalnya ya menurut saya ini itu yang salah ya orang yang bawa durian tadi dong. Tekor dia nggak nengok kanan dulu, nggak ngurangi. Makanya dilihat dari sisi jalannya ya, kecepatannya berapa, terus dia harusnya, si pengendara harus tahu apakah trek lurus atau tikungan sebenarnya, gitu loh. Ketika trek tikungan, kenapa dia lajunya kenceng-kenceng dengan membawa suatu barang yang bisa menghabisi jalan itu tadi. Jadi berarti memang tetap harus melibatkan pakar ya? Iya. Pakar lalu lintas, pakar hukum, dinas perhubungan, gitu. Ahli pidananya seperti apa. Walaupun diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, makanya kan kalau kekeluargaan kan intinya kan ada perdamaian dulu. Sudah saling memaafkan atau belum, sudah menerima yang dikatakan tadi, perdamaian itu kan musyawarah untuk mufakat, untuk mencari keadilan yang seimbang. Jadi memang nanti unsur benar salah itu ya memang ada di dalam situlah ya. Ada. Bagaimana? Dan mengakui bahwa saya salah dan saya akan mengganti kerugian. Baik imaterialnya, kalau imaterialnya kan susah. Dengan kaget tadi kan gimana bayarnya gitu loh. Ya paling enggak kan permintaan maaf itu tadi untuk mengobati rasa kekesalan kan seperti itu. Tapi ada juga imaterial yang sampai miliaran itu.
Ya tergantung itu ya kan permintaannya kalau itu berarti subjektif dong ya? Iya. Nggak bisa nggak bisa dibatasi itu ya? Ya nggak bisa karena imaterial itu kan kepuasan orang. Ya makanya kadang hukum itu kan keadilan untuk korban atau pelaku atau keluarga juga mempunyai tafsiran yang berbeda-beda. Kalau kita misalkan keadilan itu yang menurutnya adil menurut korban, belum tentu adil menurut pelakunya. Belum tentu menurut keluarga korbannya, belum tentu adil menurut keluarga pelaku, seperti itu. Nah, itu untuk mewadahi semuanya, bagaimana itu? Ya kita harus menjaga keseimbangan karena kita ditugasi oleh negara untuk menjaga nilai keadilan itu ya. Kita harus menggali seluruh aspek-aspek baik sosiologis masyarakatnya, keadilan masyarakatnya, biar tidak menimbulkan gejolak ya. Harus dikaji menyeluruh, komprehensif. Jadi memang ya yang paling representatif itu ya memang jalur hukum ya. Iya. Karena dia akan melibatkan pakar-pakar loh. Siap. Si penyidiknya di kepolisian, ya, kemudian penuntutnya di kejaksaan dan pengadil di pengadilan. Betul. Dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatnya. Iya. Kan gitu ya. Oh iya. Ya jadi lebih baik memang ke jalur hukum atau kekeluargaan ini kan. Ya, makanya dari sisi perspektif yang mana yang kita mau ambil. Kalau pelaku sama korban sudah saling memaafkan, ngapain harus diselesaikan di jalur hukum kan gitu. Kan tapi itu tadi syaratnya di bawah 2,5 juta dan hukuman 5 tahun ya. Iya. Kalau misalnya lebih dari itu dan orang pengen kekeluargaan, nggak boleh ya? Nggak bisa. Karena unsur-unsurnya baik formal material terpenuhi ya kita harus dengan jalur hukum diselesaikan. Ya, unsur material berarti yang tadi tuh di atas 2,5 tahun dan di atas 5 tahun ya? Iya. 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta dan di atas 5 tahun ya? Iya. Itu harus ke hukum ya? Iya. Jalur hukum ya. Oke lah. Nah terus berarti itu tadi Mas, saya kembali ke yang tadi bahwa pendapatnya masyarakat itu. Iya. Itu kan saya pikir itu suara hati nurani lah Mas ya. Iya betul. Bahwa hukum itu tajamnya ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Tapi ternyata dari dari sisi praktisi hukum ini atau apa sebutannya Mas ya? Orang-orang hukum itu apa sebutannya? Ya praktisi hukum lah. Akademisi dan praktisi lah gitu ya. Akademisi dan praktisi hukum itu ternyata juga tidak tinggal diam gitu loh. Iya betul. Dengan adanya pendapat masyarakat yang seperti itu tidak tinggal diam, rupanya gelisah juga hatinya gitu. Gelisah. Betul. Akhirnya dibuatlah restorasi justice tadi. Iya betul. Jadi untuk mewadahi itu tadi. Ya. Jadi nggak setidaknya adalah upayanya agar tidak lagi atau upaya ini memperbaiki lah, membenahi lah ya. Pembenahan terhadap apa yang kurang-kurang gitu kan ya. Oke lah. Terus ada lagi nih Mas, kalau di sini ya agak sensitif juga ya ini ya. Bahwa ada nih, kita ini sudah sepakat nih menjadi sebuah negara ini kan ya. Sejak perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan seterusnya. Artinya kita sudah bersepakat untuk menjadi sebuah negara bangsa gitu, Indonesia. Nah, di dalam sana itu pasti ada hukumnya. Iya, betul. Ya. Kemudian dinamai sebagai hukum positif kan. Iya. Nah, kemudian yang berkembang saat ini khususnya di Sintang nih ya, Sintang dan Melawi lah gitu. Itu kemudian kok saya melihat ada ya memang sih sifat dasarnya manusia itu pengen enak Mas. Ketika lebih enak, kok ditengok lebih enak hukum positif, ya kita pakai hukum positif. Ketika dipandang enak jadi pakai hukum adat, pakai hukum adat.
Nah sebetulnya ini bagaimana posisi hukum adat dan hukum positif? Saya pernah juga mengajukan pertanyaan begini, sebetulnya batasannya di mana? Mana yang bisa ditangani pakai hukum positif, mana yang harus ditangani oleh hukum adat? Ya. Nah itu bagaimana kira Mas? Ya, sangat bagus ya pertanyaannya ya. Gini, ketika kita sudah mengakui negara NKRI bahwa equity before the law yang disyaratkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa persamaan hukum setiap warga negara sama. Oh, equality. Iya. Artinya equality before the law. Before the law. Iya. Masyarakat yang berhadapan dengan hukum itu posisinya sama. Iya. Artinya asas presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah itu harus diutamakan. Belum tentu ketika kita dakwakan itu orang itu bersalah. Ya. Ketika kita mau mengajukan di persidangan itu kita mengacu pada asas itu tadi, asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Artinya kita lebih mengedepankan itu. Terus tadi pertanyaan menarik, bagaimana posisi ketika masyarakat mau menyelesaikan, apakah diselesaikan hukum adat atau positif, hukum positif, kan seperti itu. Ketika sudah diselesaikan hukum adat, sudah selesai, seharusnya ya sudah selesai. Tapi kebanyakan kalau sudah dilaporkan ke polisi, hukum positif harus berjalan juga. Nah, dari sudah selesainya hukum adat tadi juga untuk meringankan hukumannya. Apakah tuntutannya nanti lebih untuk melihat aspek-aspek unsur kosmos menjaga keseimbangan masyarakat, masyarakat adat, ya kita akan menggalinya untuk hal-hal yang meringankan tadi, bahwa sudah ada penyelesaian hukum adatnya. Dari hukum positif itu juga terbentuk dari hukum adat, kan gitu. Hukum positif itu juga mengadopsi hukum adat gitu? Iya betul. Makanya muncul kearifan lokal dan sebagainya. Nah jadi kalau hukum adat itu sudah diadopsi oleh hukum positif, iya. Kenapa masih ada hukum adat diberlakukan gitu? Sudah diadopsi kok di hukum positif? Ya karena masyarakatnya masih mengakui adat istiadat itu, dan hukum positif memang hukum yang tertinggi sekarang dalam proses penegakan hukum. Nah masalahnya gini, sekarang ada potensi premanisme adat. Nah ini baru tahu saya. Enggak, saya pernah mendengar seperti begitu. Gitu. Istilah yang begitu itu saya pernah mendengar. Artinya begini. Ya, berangkat dari itu tadi ya, sifat dasar manusia itu yang pengen enak toh. Ya. Jadi ketika berurusan hukum pun dia masih berupaya maksimum untuk mencari celah agar dia selamat, bahkan bisa mencari keuntungan gitu. Nah, keuntungan apa yang ya secara pragmatis lah, kita ini penyakit kita itu pemikiran pragmatis kan. Iya, betul. Jadi kepentingan yang sesaat, kepentingan sektoral, ya. Mungkin hampir kita tidak pernah memikirkan kepentingan umum lah gitu. Kepentingan bersama itu hampir tidak pernah. Nah, jadi premanisme adat itu kemudian menunggangi material adat demi kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tidak lagi mempraktekkan kearifan budaya tadi itu untuk kemudian memang benar-benar arif. Gitu. Jadi malah digunakan berdalih dengan ini kearifan lokal, ini hukum adat, tapi padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan gitu. Oke lah, katakan dia tidak mengatakan seperti itu, tapi mungkin hati nuraninya mengiyakan gitu. Nah itu Mas. Jadi bagaimana dari tinjauan hukum, Mas Putro kan sebagai akademisi dan praktisi hukum positif nih. Nah, melihat itu bagaimana kira-kira? Apa kalau saya melihat dari analisis yang Bapak sampaikan tadi kaitan dengan kearifan lokal, memang juga di beberapa undang-undang juga diakui
kayak contoh kasusnya Karhutla kemarin gitu kan, antara kearifan lokal. Kita juga menyadari bahwa pasal 69 ayat 2 itu juga diakomodir, bahwa dengan adanya oknum-oknum yang Bapak sebutkan dengan lebih vulgar tadi ya, ya kalau saya karena praktisi dan untuk menyebut yang secara itu ya saya lebih harus hati-hati karena kan ya kita karena beberapa oknum yang bermain di situ ya sah-sah aja monggo-monggo aja, tetapi secara hukum positif kita lebih mengutamakan hukum positif sebenarnya. Ya terus kalau ada yang kemudian ada pertentangan nih, satunya minta hukum adat, satunya minta hukum positif, terus bagaimana dong? Makanya saya bilang tadi, mana sih sebetulnya perkara yang cukup ditangani dengan hukum adat, mana perkara yang harus pakai hukum positif? Nah, makanya kan perlu harmonisasi nanti. Kita harmonisasi ke pakar-pakarnya, baik legislatif sama eksekutif. Ya, biar untuk merumuskannya yang seperti apa gitu kan. Kalau kita bicara semua saya mau hukum adat, terus yang satunya pengen hukum positif. Nah, ini dari keinginan dua ini kan susah nanti. Nah iya. Makanya harus ada harmonisasi. Makanya menurut saya, kalau pemikiran saya nih ya, iya. Bukankah dari awal kita ini sudah bersepakat nih bahwa menjadi sebuah negara bangsa nih. Nah, sebuah negara bangsa Indonesia yang kemudian dinamai Indonesia itu tadi, dia kemudian mempunyai suatu produk hukum yaitu hukum positif kan. Ya. Ya sudah, harusnya negara bangsa sudah disepakati, hukumnya pun harusnya otomatis disepakati dong. Ya, kalau hukum positif itu kan berlaku untuk semua bangsa. Ya. Maksudnya setiap orang yang berkedudukan di Indonesia. Ya, sudah menerima, udah final gitu. Sudah ridho, sudah ikhlas menjadi warga negara sini gitu kan? Iya, harusnya. Lah, kenapa kok masih gak mau pakai itu? Nah, itu dia pertanyaannya itu tadi, kan ada beberapa orang yang berkepentingan. Ya, artinya ya kalau Bapak tadi menyampaikan pemikiran pragmatis yang ego sektoral atau golongan, ya boleh dibaca sendiri situasinya kan seperti itu. Ya, artinya berarti memang selain kita menyelesaikan suatu urusan secara hukum gitu, ada pekerjaan yang lain, yaitu apa? Menyadarkan mereka akan hukum gitu. Iya. Makanya kalau di beberapa instansi saya sendiri ada fungsi-fungsinya. Intelijen gitu kan. Dari intelijen itu fungsinya untuk Ispolisi Sudhankam dan Kum, kesadaran hukum ya. Contohnya kita ada jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, jaksa masuk pondok pesantren. Nah, seperti itu. Penyuluhan hukum gitu. Iya, penyuluhan hukum. Itu memang ada fungsinya jaksa ya? Ada. Memang ada undang-undangnya di kejaksaan untuk ketertiban dan ketertiban umum kan gitu. Termasuk ini juga, Mas. Saya lihat kalau kejaksaan itu kan. Iya. Kok ada tempat pengaduan ya? Iya. Jadi ternyata kejaksaan itu menerima pengaduan juga ya? Iya, pengaduan baik dari tindak pidana khusus, itu ada tindak pidana khusus berkaitan dengan pengaduan, baik di perilaku jaksa pun bisa dilaporkan juga. Ya gitu. Kalau perilaku jaksa mungkin masih nyambung lah ya. Iya. Oh, memang jaksa ini ngadunya ke kejaksaan. Iya. Maksudnya gini, kenapa kok kejaksaan itu juga menerima pengaduan? Bukankah sudah ada, ini pemahaman saya nih Mas, sudah ada kantor polisi itu. Iya. Nah, itu kenapa kok masih kejaksaan juga membuka forum pengaduan itu? Iya, secara bedanya apa dengan polisi? Secara undang-undang 16 2014 tentang kejaksaan pasal 30, kita diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tentang tindak pidana tertentu, khususnya korupsi, pelanggaran HAM berat yang langsung dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Seperti itu. Karena kita dasar acuan kita untuk menjalankan tugas dan kewenangan ya diatur Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan. Nah, selama ini memang ada yang mengadu ke kejaksaan? Ya banyak. Banyak ya? Banyak. Nanti ditelaah
baik dilaporkan baik di intelijen. Intelijen juga punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Nah akhirnya saya punya pikiran begini Mas, kalau ternyata banyak orang yang mengadukan sesuatu pelanggaran hukum lah ya. ke kejaksaan, berarti memang sudah banyak orang yang sadar hukum dong. Ya, saya aja baru tahu sekarang. Tidak semua sadar hukum. Enggak, maksudnya buktinya masih banyak pelanggaran toh. Kalau sudah tidak maksudnya tahu hukum lah gitu. Iya. Maksud saya tahu hukum. Jadi aku aja baru tahu malam ini gitu. Bahwa kejaksaan itu menerima pengaduan pada pelanggaran hukum khusus toh. Iya. Nah, kalau ada orang yang ngadu ke situ, berarti kan dia sudah paham. Ya, artinya karena ada ketidakpuasan, tidak ada ketidakadilan, dan ada pelanggaran tindak pidana, ya dia sebagai warga negara yang baik melaporkan oknum-oknum yang bermain, kan seperti itu. Ya, kalau oknum oke lah, Mas. Enggak, saya tadi bilang kalau oknum jaksa misalnya, ya wajar, masih ada relevansinya kalau laporannya ke kejaksaan. Iya, maksudnya oknum yang bermain di luar baik dari aparat pemerintah atau sebagainya kan bisa kita. Yang saya pahami kan selama ini pengaduan itu hanya ke kantor polisi. Enggak, kalau untuk tindak pidana tertentu kita bisa. Nah iya, berarti kan makanya orang yang datang ke kejaksaan udah tahu dia. Iya, jaksa itu kan fungsinya baik dari sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, eksekutor. Kita eksekutor. punya, iya. Eksekusi yang macam apa? Eksekutor itu ya melaksanakan perintah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Makanya kita melakukan eksekusi. Konkretnya eksekusinya? Ya, misalkan pengadilan menjatuhkan putusan 2 tahun, dilaksanakan di rutan. Ya kita yang mengeksekusinya, melaksanakan putusan itu. Kejaksaan? Iya. Makanya berat kok kita. Waduh, aku ini nampak bodoh sekali nih. Ternyata kejaksaan itu yang saya pahami selama ini, jaksa itu hanya cuma nuntut aja gitu. Iya. Nuntut aja kerjanya. Kejaksaan masih punya bidang datun untuk pendampingan hukum di masyarakat, pelayanan hukum gratis juga, mendampingi sebagai jaksa pengacara negara, baik untuk BUMN, BUMD. Kita bisa sebagai jaksa pengacara negara, artinya itu gratis juga. Artinya ketika ada pemerintah daerah ada permasalahan, ya datun dimintakan pendampingan surat kuasa khusus untuk menjadi pengacaranya. Oh gitu. Iya. Jadi jaksa pun bisa kan, yang saya pahami jaksa ini musuhnya pengacara itu. Iya. Tapi kita ada bidang khusus jaksa pengacara negara, yaitu datun. Berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara. Makanya pasukannya sedikit tapi kewenangannya ya luas, banyak, luas. Jadi kurang ya? Ya kurang personil kita. Di khususnya di Sintang ini ya? Khususnya di Sintang dengan 2 wilayah. Membawahi wilayah administrasi Sintang dan Melawi. Jadi selama ini bagaimana tuh? Ya dengan kekompakan dan punya integritas profesional kita, ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kemarin kita dapat predikat wilayah bebas korupsi. Oh iya. Memang nggak ada korupsi lah di situ ya. Iya. Jadi kita pun iri juga tuh, aduh, Kejari Sintang udah dapat WBK, kita belum ini. Iya, harus kita semangat untuk. Nggak, terus syaratnya apa saja Mas? Ya kita yang jelas kita bekerja ikhlas dengan sepenuh hati, jalankan amanat itu dengan profesional, transparan, akuntabel. Itulah kita mencapainya. Jadi penilaiannya memang itu ya? Ya, kekompakan bersama aja. Ya, penilaiannya itu tidak hanya sekedar fisik ya, non fisik juga ya? Iya, dari komitmen bersama untuk masuk ke wilayah bebas korupsi ya. Tahun ini kita juga sudah diajukan wilayah bersih, birokrasi bersih melayani. WBBM. Iya, betul. Jadi kalau saya lihat itu kan, kalau secara fisik ini kan, ada tempat pelayanan yang penyandang disabilitas kan, dan seterusnya. Itu kan fisik. Iya. Tapi yang paling utama kan non fisik tuh. Iya, betul. Non fisiknya komitmen dari hati untuk wilayah bebas korupsi itu ya
apa sih yang dimaksud bebas korupsi? Ya korupsi waktu atau korupsi sebagainya, baik kewenangan. Makanya di semua lini kita harus menyentuh bagaimana hukum menyentuh pelayanan masyarakat itu. Jadi ya contoh konkretnya kalau tilang kita memberikan pelayanan kepada masyarakat harusnya 15 menit, ya kita bisa lakukan pelayanan itu 3 menit seperti itu. Kemudian ya yang hiruk pikuknya masyarakat bahwa perkara itu harus mengeluarkan ongkos gede, padahal undang-undang hukum acara KUHP itu kan dalam proses hukum itu kan biaya murah, sederhana, cepat. Artinya kita ya ketika berurusan dengan perkara itu tidak harus selalu mengeluarkan duit, tidak ada dipungut biaya kok. Gitu loh. Itulah non fisiknya itu ya, integritas itu ya. Dan dari hati ya. Iya. Agar sampai di hati ya. Siap, betul itu Pak. Ya. Oke lah. Terus kemudian ini ada pertanyaan ini. Ini sebetulnya teknis saja ini kan. Iya. Bagaimana sih seorang jaksa itu menentukan jumlah apa namanya Mas? Tuntutan itu. Oke. Itu kan teknis itu kan. Iya. Cara menentukan bagaimana itu? Iya. Kalau kita menyadari bahwa kita menentukan berat ringannya hukuman itu, hal-hal yang meringankan ada, hal-hal yang memberatkan ada. Terus perbuatannya seperti apa? Ya kita juga ada standar batas maksimum undang-undang itu diperbolehkannya seperti apa. Dan kita melihat berat ringannya hukuman itu ya dari proses persidangan, fakta-fakta hukum yang ada di persidangan ya, seperti apa. Materi lah ya, materi. Iya, materialnya tadi. Bisa apa? Oh ini misalkan kayak kasus pembunuhan yang melibatkan dibunuh 2 anak itu kita tuntut 20 tahun. Akhirnya dijatuhi pidana seumur hidup. Oh gitu. Karena lebih berat ya? Iya. Seumur hidup itu sampai mati Mas ya? Ya seumur hidupnya dia kan gitu. Lah ya sampai mati di situ. Iya. Ya Allah. Nah, gitu. Kemarin korbannya 2 kan, anak-anak. Jadi lebih dari tuntutan ya? Tuntutannya iya, 20 tahun malah betul. Dijatuhi seumur hidup. Karena mungkin ada yang memberatkan ya? Ya memberatkannya ya dari pertimbangan majelis mungkin lebih dengan kekejiannya atau sadisnya kan, seperti itu. Korbannya juga anak-anak. Dan kita buktikan 340 pembunuhan berencana seperti itu. Oh berencana. Iya. Ya. Itu yang memberatkan ya? Iya. Karena direncanakan. Iya. Terus ini Mas, apa namanya? Apalagi nih? Apalagi Mas? Ayo kita untuk mengedukasi masyarakat. Oh iya ini. Paham. Jadi tadi kan sampai sempat menyebut edukasi ya. Iya. Artinya ya saya juga pengen lah platform ini kemudian bisa mengedukasi masyarakat. Oh iya betul. Jadi yang selama ini mungkin masyarakat berpendapat mungkin nggak pernah tahu seperti saya tadi kan, akhirnya tahu juga malam ini. Oh ternyata begitu fungsi kejaksaan ya. Jadi apa nih yang program yang sudah pernah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sintang untuk kemudian memberikan pemahaman atau kesadaran hukum ya di masyarakat ini, apa yang sudah dilakukan Mas? Oh ya banyak, adanya program RRI Jaksa Menyapa ya. Jaksa Menyapa di RRI setiap bulan itu sering kita baik dari tindak pidana korupsi, tentang narkoba, tentang undang-undang anak, tentang undang-undang lalu lintas. Itu rutin ya di RRI? Ya rutin. Kemudian juga ada kemarin juga untuk program masuk WBBM sudah dikumpulkan beberapa kepala desa, kepala sekolah untuk mengedukasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi, anti korupsi. Di seluruh wilayah Sintang dan Melawi. Yang tadi padahal personelnya untuk personelnya ya seluruh jaksa kita cuma 9. Ya dulu kita dinamai waktu wawancara sama Kemenpan itu, waktu pemaparan BPK itu
kita dibilangnya pasukan khusus karena cuma 9 bisa punya wilayah 2 wilayah kan gitu. Pasukan khusus, baret merah juga komando kita. Satu-satunya itu. Iya. Kejaksaan yang cuma 9 orang kemudian membawahi 2 wilayah administrasi gitu. Iya. Satu-satunya se-Indonesia. Ya masih banyak. Tapi banyak. kan kalau di Kalbar kan memang sedikit kita yang paling sedikit ya di Sintang nih ya. Itu masalahnya di mana itu, Mas? Ya, bisa sampai karena penerimaan pegawai kan dari Kejaksaan Agung ya. Pembagian. Ya. Jadi kurang ini. Ya makanya saya selaku Kasipidum ya kerjanya harusnya 8 jam. Kita bisa pulang sampai jam 10, jam 12 malam juga. Oh itu harus dapat uang lembur itu? Waduh nggak ngerti saya. Enggak, kan kalau di reformasi birokrasi toh? Ya. Kan ada tuh, ada waktu jam kerja efektif, jam kerja normal, itu JKN, JKE. Saya pernah membidangi itu soalnya. Jadi kalau lebih dari itu dinamai lembur gitu. Gitu ya. Nah, iya. Harusnya ya tapi ikhlas saja, kerja ikhlas dan profesional. Ya mudah-mudahan dilancarkan untuk kemanfaatan keadilan itu aja. Bukan, justru profesional itu ya ketika ada lembur diberi uang lembur itu profesional. Gitu ya. Profesional toh. Siap. Itu di program reformasi birokrasi itu. Iya. Ya ada roadmapnya, ada rencana tindak lanjutnya kan gitu. Oh gitu. Lebih terarah gitu ya. Iya dong. Siap. Ada itu. Jadi ada lah roadmapnya itu. Nah, jadi itu ya di RRI. Terus apa lagi? Di sekolah-sekolah, di kampus juga. Itu program intelijen ya. Intelijen sama Pitsus ya. Untuk edukasi pencegahannya, penindakannya. Itu yang sosialisasi itu ya? Iya. Atau penyuluhan itu ya? Penyuluhan hukum. Ya, penyuluhan itu oleh Pitsus dan intelijen tadi. Iya. Di Datun juga ada beberapa MOU kan. Jadi ada penyuluhan di situ. Pidum malah enggak? Pidum ya fungsinya untuk terima berkas saja dari pihak penyidik kan. Tapi ada juga kreasinya Pidum di Kejari Sintang ini. Gimana? Ya, penyuluhan sambil ngetril. Siap. Ya itu program untuk BBBM juga. Artinya kemarin kita terabas gitu kan. Terobos masyarakat pedalaman. Artinya untuk ya kami bekerja sama dengan klub motor, trail. Ya, mudah-mudahan kita terlaksana habis Lebaran ya untuk mengedukasi di masyarakat di Pandan dan sekitarnya nanti. Itu ya memang penyuluhan hukum gitu ya? Iya, kita ada penyuluhan hukum dulu baru pada main gas lah, gas tipis-tipis gitu. Yang penting tetap memanusiakan manusia. Siap. Jadi itu RRI, terus apalagi tadi ke sekolah ya? Ke sekolah, ke kampus, ke pondok pesantren. Oh gitu ya? Iya. Selain itu udah cukup itu aja ini, yang selama ini dilakukan? Itu aja. Sama beberapa dari program webnya juga bisa lihat di webnya sama Instagram kita juga ada di situ. Oh ya, kemarin saya tadi apa kemarin ya yang Pak Kajari juara 3 nembak di Korem itu ya. Siap. Saya lihat di websitenya tuh. Iya. Itu. Oke. Jadi, Pak. Ya. Mau nanya Mas Eka? Iya. Ada beberapa pertanyaan nih. Iya. Ngomong ini sifatnya edukasi kan. Siap. Edukasi untuk masyarakat yang mungkin belum banyak tahu lah kan tentang betul. hukum. Oke, ini ada suatu pertanyaan mungkin sebuah case lah ya, sebuah kasus. Bukan kasus sih, maksudnya sebuah kejadian yang memang biasanya saya sering dengar gitu. Ketika bahwa konteksnya tadi bahwa seorang terdakwa itu pakai asas praduga tak bersalah, artinya kan kita harus menganggap dia tidak bersalah dulu gitu, iya, betul kan? Asas presumption of innocence ya. Iya. Nah, tetapi kebanyakannya, saya enggak bicara semua ya, tapi kebanyakannya ketika mungkin seorang tersangka itu ya, kita anggap tersangka kalau itu dia udah dinyatakan bahwa dia ditahan ya. Ditahan supaya seperti apa?
supaya mencegah dia menghilangkan barang bukti dan lain-lain, melarikan diri. Tapi ketika dalam kondisi di tahanan, biasanya saya sering mendengar nih bahwa perlakuannya mungkin ya, perlakuannya itu justru hampir sama dengan seseorang yang memang bersalah lah gitu, atau yang sudah dianggap sebagai terpidana lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu kalau menurut Mas Putro tuh tanggapannya kayak gimana tuh? Bahwa itu perlakuan oleh siapa, Mas? Ya perlakuan saat di rutan seandainya kan. Oleh petugas. Ya petugas dan mungkin sesama. Dulunya ada beberapa oknum juga kan. Oh gitu. Ya. Nah gimana Mas? Oh ya. Ya sebenarnya hak-hak terdakwa dilindungi ya oleh hukum acara pidana ya, dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ya, hukum acara kita. Sangat menarik ya. Beberapa memang kita mengenal asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah ketika menjadi tersangka, ketika sudah dilimpah ke kita statusnya menjadi terdakwa ya. Berkaitan dengan perlakuan di tempat penitipan sementara, tahanan sementara, karena ada kewenangan takut pasal 21 itu di KUHP, menghilangkan barang bukti, melarikan, mengulangi tindak pidana ya. Artinya ketika sudah kita dititipkan di lapas ya, tanggung jawab karena situ di lapas ya pihak lapas kan, seperti itu. Tapi ketika ada perlakuan seperti itu, ketika tersangkanya nanti lapor ke pihak yang menahan, misalkan jaksa sudah menahan atau pengadilannya menahan, boleh aja, atau ke pengacaranya pengacara ya, perlakunya, karena dia juga wajib didampingi, ancaman di atas 5 tahun pasal 56 KUHP, bahwa dia wajib didampingi oleh penasihat hukum. Artinya ketika hak-haknya tidak dipenuhi pada saat dilakukan ditahan, ya boleh mengajukan keberatan kan, seperti itu. Itu didampingi oleh pengacara itu wajib hukumnya? Ya, untuk pasal 56 ancaman di atas 5 tahun ke atas wajib itu. Kalau di bawahnya nggak wajib ya? Ya nggak wajib. Jadi memang artinya pertanyaannya Mas Eka tadi bahwa ketika ada kemungkinan diperlakukan seperti itu, ya ada aturannya. Ada gitu. aturannya. Kalau memang merasa diperlakukan seperti ini, misalkan ada ancaman besok harus kamu ngaku untuk memberikan keterangan, ya boleh lapor melalui pengacara, pengacaranya atau ke pihak bagian lapas kan juga ada pembinaannya, bagian pembinaannya, atau langsung ke JPU-nya atau ke hakim ya kan. Misalkan ada pengancaman dari petugas kejaksaan, ya dilaporkan kan, bisa juga seperti itu kan. Ada rambu-rambunya, ada aturannya, aturan mainnya sudah dibuat sedemikian rupa untuk ditaati dan dipedomani seperti itu. Jadi saya pikir tidak perlu khawatir lah ya. Nggak perlu khawatir. Bahwa itu bisa dilaporkan lah. Bisa lah, ya. Penyimpangan yang. Iya, perilaku oknum-oknum lah. Ya. Itu memang ada ya Mas? Ya, sejauh ini saya menjabat selama 1 tahun 8 bulan tidak ada keluhan dari tersangka maupun terdakwa yang telah kami titipkan di lapas Sintang, Lembaga Pemasyarakatan Sintang. Nah, terus menurut Mas Putro nih, tingkat pelanggaran hukum nih di wilayah pembinaan, wilayah apa namanya? Wilayah hukum. Wilayah hukum ya, wilayah hukum yang di Kejari Sintang. Sintang dan Melawi itu terhitung rendah, sedang atau tinggi, Mas? Ya, kalau rata-rata kan setiap bulannya 20 perkara. Setiap bulan itu ada 20 perkara? 20 perkara sampai 30 sampai 40 lah. Tertinggi 40. Jadi setiap bulan itu ada saja orang yang berpelanggaran itu ada saja? Ada. Baik dari tingkat yang pencurian, yang paling banyak ya narkotika ya. Oh, gitu. Narkotika, persetubuhan,
di bawah narkotika. Iya. Itu artinya apa itu? Undang-Undang 35 2009. Enggak, artinya dia apa ya? Yang paling banyak apa? Pemakai, ya, pengedar, ada yang pengedar, pemakai, lebih banyak perantara. Jual beli transaksi. Oh gitu. Ya. Berarti ya pengedar lah itu. Iya, pengedar. Banyak juga di sini ya? Banyak, lumayan. Waduh. Berarti masih ini apa namanya? Penyelundupan dari perbatasan itu masih. Ya, kalau masalah itu belum kita gali. Paling ya cuma antar kota aja. Oh gitu. Kalau untuk barang buktinya dari luar perbatasan belum. Oh, jadi belum tahu itu dari mana gitu ya? Ya, kebanyakan rata-rata dari Pontianak. Oh gitu. Ya. Ya. Kalau di masa pandemi gini ada sidang online nggak? Oh iya. Kalau di Sintang nih ya, biasanya kan kita udah baru-baru ini sering-sering dengar nih sidang online nih. Kalau di Sintang nih ada nggak sidang online? Kalau Mas mau itu ya lihat aja di pengadilan. Kita kebetulan setiap hari kita minimal dari Senin sampai Kamis ada 10 perkara sampai 21 perkara lah. Senin sampai Kamis? Iya. Setiap hari itu ada yang ya besok 21 perkara, tadi 19 perkara. Itu di pengadilan Sintang ya? Pengadilan Sintang dan secara online. Onlinenya hakim di pengadilan, JPU di pengadilan, pengacara kadang di lapas dan terdakwanya di lapas karena di masa pandemi. Jadi walaupun dalam satu kota pun? Iya, telekonferensi. Karena yang mencegah untuk ini prokes kita, pencegahan. Berarti di Sintang juga itu ya lagi. Iya, selama sudah 1 tahun ini, Mas. Unik juga ya. Kecuali kalau misalnya dari sini ke Jakarta gitu ya. Iya. Itu mungkin dia lah online gitu kan. Ini sesama di Sintang. Ya, untuk membatasi penyebaran COVID aja. Ya, paham Mas. Nah, kan, ada aturannya juga. Kan saya wakil ketua Satgas juga. Iya. Sama dengan Pak Kajari. Pak Kajari, siap. Oke lah Mas. Terus kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan yang belum saya tanya ini Mas? Yang harus penting diketahui oleh masyarakatnya, masyarakat luas ini. Untuk masyarakat menghimbau aja jauhi dari pelanggaran-pelanggaran untuk bisa berbuat baik aja. Apabila ya ketika sudah diproses di kepolisian, kewajiban jaksa penuntut umum meneliti berkas perkara baik syarat formil materialnya. Ketika terpenuhi unsur-unsur itu ya kita anggap berkas itu lengkap dan wajib kita sidangkan untuk apakah itu benar atau salah, ya pengadilan yang akan menentukan nanti, seperti itu. Itu ya. Harapannya cuma itu aja. Ya, harapannya masyarakat Sintang dan Melawi ini lebih sadar hukum. Ketika sudah tahu itu melanggar hukum ya jangan dilakukan. Kalau dilakukan ya nanti berurusannya dengan pihak penyidik, berurusan dengan aparat penegak hukum. Tapi ya memang ini Mas, kayaknya belum bisa kita. Misalnya dalam 1 bulan 0 pelanggaran itu kayaknya belum bisa. Mau sampai kiamat kayaknya juga belum bisa. Sampai bukan apa? Mungkin idealitas itu satunya Jaksa Agung, auditor militer berkaitan dengan penuntutan militer harus subordinasinya Jaksa Agung. Lembaga satu-satunya penuntutan. Superordinasi. Iya, kan satu-satunya penuntutan di Jaksa Agung. Punya kewenangan untuk menuntut. Oh gitu. Jadi sudah akan bisa dituntut oleh Jaksa Agung gitu ya? Iya. Atau tapi bagaimana? Tetap ada bedanya dengan yang kemarin lah, apa itu? Ya kemarin kan cuma koordinasinya ke Panglima, ke Pak Jaksa Agung. Kalau sekarang kan bisa auditor militer di bawah naungan Jaksa Agung pidana militer, gitu. Kayak di pengadilan Mahkamah Agung kan gitu. Berarti strukturnya di bawah Jaksa Agung gitu? Iya. Ya.
Itu ya berarti ya. Apa ada beda apa namanya? Kekhususannya nanti aturannya baru masih digodok lagi nih aturan pelaksanaannya. Oh belum. Tapi sudah pepresnya sudah ada. Ada pepresnya. Ya. Makanya untuk ya lebih kuat lagi kejaksaan. Karena kita tidak dipersenjatai juga. Bahaya juga kita nangkap orang tidak ada persenjataan juga. Ya. Oh bisa nangkap orang juga ya? Ya bisa. Apa itu yang ditangkap? Ya orang-orang yang bagaimana itu? Tindak pidana korupsi. Oh, yang selama ini KPK itu? Iya. Jadi jaksa juga bisa nangkap, iya, polisi bisa. juga bisa nangkap. Iya. Aku pun bisa nangkap bisa. Iya betul. Setiap warga negara bisa nangkap. Nah ini dia. Gimana itu ceritanya itu Mas? Setiap warga negara boleh nangkap. Itu artinya ketika menemukan tindak pidana, artinya warga negara boleh nangkap, segera diserahkan ke pihak yang berwenang. Pidana saja ya? Iya. Kalau perdata? Ya perdata nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kalau ada pelanggar apa namanya? Tindak Pidana. Ada tindak pidana, berarti siapapun boleh nangkap ya? Boleh. Tangkap tangan misalkan ada pencuri di jalan, masnya warga umum menangkap, ya dalam 1x24 jam serahkan ke penyidik yang berwenang. Ya. Oh begitu ya. Jadi saya pun boleh nangkap itu. Boleh. Apalagi yang punya wilayah pembinaan teritorial kan. Gitu. Wilayah pembinaan teritorial. Iya. Ya. Oke lah Mas, terima kasih ya. Siap. Sudah hadir memberikan pencerahan-pencerahan. Ya walaupun mungkin belum menyeluruh ya. Iya, dan tidak terstruktur ini ya. Betul. Hanya sembarang aja. Yang iya. penting ya kita ada manfaatnya lah Mas. Iya. Nanti saya closing ya Mas, sudah tahu ya. Siap. Okay. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.